Masih di ngaji kitab Sunan Ibnu Majah. Masuk hadis 3121. Hadasana Hisam ibnu Ammarin, hadasana Ismailu ibnu Ayyasin, hadasana Muhammad ibnu Ishaqo, an Yazid ibni Abi Habib, an Abi Ayyasin, an Jabir ibni Abdillah, qala berkata Jabir, Doha menyembelih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin pada hari raya. Ini hari raya Idul Fitri. Bikap ini pada 2 kambing, di kambing gibas. Waqala dan bersabda siapa Nabi, kina wajaha huma, ketika menghadapkan siapa Nabi huma pada keduanya. Jadi ketika dihadapkan, sudah ditempatkan di tempat penyembelihan itu, sebelum dipotong lehernya, Nabi berkata, ini sesungguhnya aku iku wajahtu, menghadapkan aku wajhia pada wajahku. Jadi wajahnya saja dihadapkan, apalagi seluruh jiwa raganya. Karena wajah itu adalah anggota badan yang paling terhormat. Kalau yang paling terhormat saja dihadapkan, apalagi yang lain. Liladhi kepada zat fatoro yang menciptakan, sapa zat as-samawati pada beberapa langit, karena memang jumlahnya 7, wal ardo dan bumi. Hanifan dengan condong. Condong itu ya enggak butuh agama lain selain agamanya Allah itu. Wa ma'ana dan tidak ada utawi aku iku minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik. Ina solati sesungguhnya solatku, wa nusuki dan nusukku. Nusuk itu ya termasuk penyembelihan kurban itu. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku iku lillah, milik Allah atau bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. La syarika tiada sekutu lahu bagi Allah, wa bidzalika dan karena demikian itulah umirtu diperintah aku. Ya diperintah ya untuk itu semua. Wa ana dan utawi aku iku awalul muslimin, pertama kalinya orang-orang Islam. Ya, Rasulullah ya diperintah untuk itu, diutus ya karena itu juga, untuk mendakwahkan ke seluruh manusia. Allahumma ya Allah, minka dari engkau, walaka dan bagi engkau, an Muhammadin dari Muhammad, wa umatihi dan umatnya. Jadi ya Allah, ini kambing ini ya dari engkau dan untuk engkau, dipersembahkan oleh Muhammad dan umatnya. Hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Abdur Razak, akhbarona Sofyan as-Sauri, an Abdillah bin Muhammad bin Akil, an Abi Salamata, an Aisyata, au atau an Abi Hurairata. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada dia Rasul. Idza arada ketika menghendaki siapa Rasul, an yudhohiya jika menyembelih siapa Rasul, menyembelih kambing ya. Istaro maka membeli siapa Rasul kapsa ini pada 2 kambing gibas, adima ini yang besar keduanya, samina ini yang gemuk keduanya, akrona ini yang bertanduk keduanya. Jadi tanduknya itu rata, jadi tidak ada yang patah satu, itu enggak. Amlaha ini yang hitam putih keduanya,
Hitam putih itu putihnya lebih dominan, lebih banyak. Ya. Mauju ini yang dikebiri keduanya. Jadi dikebiri ini tujuannya memang biar gemuk. Jadi hewan yang dikebiri itu biasanya lebih gemuk daripada hewan yang tidak dikebiri. Fadzabaha maka menyembelih siapa nabi ahadahuma pada salah satu keduanya an umatihi dari umatnya nabi. Yaitu liman bagi orang sahida yang bersaksi dia orang lillah bagi Allah bitauhid, nah, dengan tauhid. Jadi betul-betul mengesahkan Allah. Wasahida dan bersaksi siapa man lahu bagi Nabi Muhammad bil balak dengan menyampaikan, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad juga sudah menyampaikan risalah. Wadzabaha dan menyembelih siapa Rasul al-akhor pada kambing yang lain an Muhammadin dari Muhammad wa an ali Muhammadin dan dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang satu untuk umatnya, yang satu untuk beliau sendiri dan keluarganya. Babul adhoki utawi babnya sembelian. Wajibatun apakah wajib dia utawi sembelian amla ataukah tidak. Jadi sembelian itu hukumnya sebenarnya wajib atau tidak. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, dasana Zaid bin Hubab, dasana Abdullah bin Ayas, an Abdurrahman al-A'raj, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda siapa Rasul. Man utawi barang siapa, karena yang ada lahu iku bagiman opo saatun keluasan, walam yudhohi dan tidak menyembelih dia, tidak berkorban, fala yakrobana maka jangan dekat-dekat sungguh dia man musallana pada tempat sholat kami. Jadi jangan dekat-dekat dengan musolah itu ya, dia ukubatun lahu bitordi an majalisil ahyar. Ya, jadi itu adalah suatu hukuman ya, bagi dia diusir dari tempat duduknya orang-orang yang baik. Jadi bukan berarti dia tidak boleh sholat di masjid itu ya, tidak. Artinya itu adalah hukuman bagi dia bahwa dia tidak layak bersanding ya, bersama orang-orang yang baik. Wahada yufidul wujub. Nah, jadi ini menunjukkan kalau korban itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi diusahakan ya. Ya ada juga yang menjelaskan ini ya, bagaimanapun tetap ya sunnah muakkad, ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi kalau dilihat dari hadisnya fala yakrobanna musallana itu ya arahnya ke wajib. Lah yang menganggap ini ya bagaimanapun tetap sunnah muakkad itu ya, mungkin ada orang Islam itu hidup di tempat yang memang tidak ada unta, tidak ada sapi, tidak ada kambing. Nah, mungkin di kutub utara atau di kutub selatan, atau memang ya kondisinya tidak memungkinkan, mungkin suasananya suasana perang, terus ya banyak faktor lah, banyak faktor. Tapi kalau keadaannya normal, ya keadaannya baik-baik saja, tidak apa-apa, lah terus kok nggak korban, nah, ya itu masalah itu.
Hadasana Hisam bin Amar, dasana Ismail bin Ayas, dasana bin Aun, an Muhammad bin Sirin, Ola berkata Muhammad bin Sirin. Saal tu bertanya aku, Ibnu Umar pada Ibnu Umar, anid dohaya dari berkorban. Awajibun apakah wajib hiya utawi korban? Nah, Kola berkata sopo Ibnu Umar, doha menyembelih sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wal muslimun dan orang-orang Islam mimba'dihi dari setelahnya Rasul. Ya. Wajarot dan jadi apa korban wajarot dan berjalan, ya, dan berjalan jaro yajri, ya, asal kata jaro yajri bermakna berjalan, kalau air ya mengalir. Bihi dengan apa penyembelihan korban opo asunatu sunnah. Jadi Ibnu Umar sendiri ya tidak mengatakan wajib, itu enggak, cuma dia memberikan jawaban ya pokoknya Rasulullah dulu menyembelih korban, orang-orang Islam ya menyembelih korban sampai walaupun Rasulullah sudah meninggal, dan ya sunahnya ya seperti itu, sunahnya seperti itu. Ini sunah dalam artian bukan kok sunah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan. Jadi sunah dalam artian yang dilakukan Nabi dan para sahabat ya seperti itu. Nah, terserah kamu gimana gitu. Jadi memang ilmu fikih itu di zaman Nabi belum ada, ya. Belum ada. Pokoknya Nabi melakukan apa, nah, sahabat berusaha mencontoh, gitu saja. Mereka tidak tahu itu wajibkah, itu sunnahkah. Pokoknya Nabi seperti itu, nah, saya melakukan yang seperti itu juga. Itu kebiasaan para sahabat. Hadasana Hisam bin Amar, hadasana Ismailu bin Ayas, hadasana Al-Hajjaj bin Artoh, hadasana Jabalatu bin Suhaimin, kola berkata Jabalah. Saat itu bertanya aku, Ibnu Umar pada Ibnu Umar. Ibnu Umar. Pada karo maka menuturkan siapa Jabalah bin Suhaim, ya, mislahu pada semisal hadisnya Muhammad bin Sirin, sawaan secara sama. Jadi ditanya oleh Muhammad bin Sirin, ya, jawabannya seperti itu. Ditanya oleh Jabalah bin Suhaim, jawabannya ya seperti itu. Ya ciri khasnya Ibnu Umar seperti itu. Pokoknya dulu Nabi melaksanakan, ya kalau kamu bisa ya laksanakan aja. Itu aja. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Mu'ad bin Mu'ad, ani bin Aun, kola an ba'ana Abu Romlah, an Mikhnaf bin Sulaimin, kola berkata Mikhnaf. Kuna ada kami iku wakufan. Wakufan itu ya berhenti. Jadi wukufan, ya, orang-orang yang berhenti. Itu secara bahasa berhenti. Nah, kemudian diistilahkan sebagai ibadah yang dilaksanakan di Arafah. Jadi lafadznya wukufan, ya. Kalau ini tulisannya wakufan, ini keliru ini. Indan Nabi, di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di Arafata, di Arafah. Jadi wukuf itu makna asli, makna secara bahasa adalah berhenti. Kemudian digunakan untuk istilah ibadah wukuf, berdiam di Arafah, mulai
tergelincir matahari ke barat sampai maghrib itu. Berarti dalam suasana haji, di al-haju Arafah. Faqala maka bersabda siapa Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna ala kulli ahli baitin. Sesungguhnya iku atas setiap ahli rumah fikul amin di dalam setiap tahun opo udhiyatun penyembelian kurban wa atiroh dan atiroh. Jadi opo udhiyatan penyembelian kurban wa atirotan dan atiroh. Jadi wahai manusia, sungguh ada kewajiban bagi setiap penghuni rumah, jadi ahli baitin setiap tahun. Yang pertama adalah udhiyah, nyembelih kurban, yang kedua adalah atiroh. Cuma yang atiroh ini dimansuh. Ya, untuk atiroh ini dimansuh. Atadruna, apakah mengetahui kalian, apakah al atirotu atiroh? Atiroh itu apa? Coba tahu ndak kalian? Dia utawi atiroh iku alati yang yusamiha menyebut ha pada atiroh sopo anasu manusia arrojabiyah. Nah, rojabiyah. Atiroh itu ya yang orang-orang menyebutnya rojabiyah itu. Jadi dulu itu Nabi memerintahkan di dalam 1 tahun itu menyembelih 2 kali. Jadi yang pertama di bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu sebagai udhiyah. Yang kedua itu di bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, nah itu juga menyembelih kambing ya. Nah, kemudian untuk yang atiroh ini dimansuh. Jadi nasihnya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di la paro'ata wala atirota. Jadi atiroh itu sudah ditiadakan. Jadi atiroh ya sudah tidak diberlakukan lagi itu. Jadi ini menunjukkan bahwa 1 kambing itu bisa untuk korban banyak orang. Nah, kalau misalnya ada orang istrinya 4, masing-masing istri punya anak 5, nah, dalam 1 rumah ya sudah cukup itu kambing 1. Kambing 1. Babu tawabil udhiyati utawi bab pahalanya udhiyah. Udhiyah itu ya menyembelih korban itu. Hadasana Abdurrahman ibnu Ibrahimah ad-Dimashqi. Hadasana Abdullah ibnu Nafi'. Hadasani Abul Musanna an Hisam bin Urwata an Abih an Aisyata. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi. Ma'amila tidak beramal sopo ibnu Adam, anak Adam, yauman nahri pada harinya menyembelih. Amalan pada suatu amalan ahabba yang lebih menyenangkan, artinya lebih dicintai. Ilallah pada Allah, azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung, min hirokati damin dari mengalirkan darah. Mengalirkan darah ya ibadah korban itu. Jadi pada Yaumun Nahri tanggal 10 Dzulhijjah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah ya menyembelih korban itu. Wa innahu dan sesungguhnya dia anak Adam, sesungguhnya dia anak Adam layakti. Nah, ini tulisannya latakti, ini keliru ini. Layakti ini saya datang dia
anak Adam yaumal kiamati di hari kiamat bikuruniha dengan tanduknya korban, wa atlafiha dan teracaknya korban. Teracak itu ya kakinya itu, wa as'ariha dan bulunya korban, wa inadam dan sesungguhnya darah iku layakou niscaya jatuh minallah dari Allah azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung, bimakanin di suatu tempat, qabla an yako'a sebelum jika jatuh opo darah alal ardi di atas tanah. Jadi pahalanya ya sudah di sisi Allah itu sebelum darahnya itu betul-betul jatuh ke tanah. Fatibu maka senanglah kalian biha dengan penyembelihan kurban atau udhiyah itu nafsan pada diri. Silahkan berbahagia dengan itu semua. Hatasana Muhammadu bin Khalaf al-Asqalani, hatasana Adam ibnu Abi Iyas, hatasana Salam ibnu Miskin, hatasana Aidullah an Abi Dawud an Zaid bin Arqam, qala berkata Zaid, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang ya. Qala berkata sapa ashabu Rasulillah, para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma apakah hadhil adhohi ini penyembelihan kurban. Jadi penyembelihan kurban itu aslinya apa? Qala bersabda Rasul, sunnatu abikum, sunnahnya bapak kalian. Ini bukan bapak asli, ya, artinya ya leluhur kalian. Ya. Ibrahimah, Nabi Ibrahim. Jadi ini sebagai netepi sunnah leluhur kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu kan diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Qalu berkata mereka, fama maka apa, lana bagi kami, fiha di dalam udhiyah atau adhohi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Nah, kami dapat apa tuh? Qala bersabda Rasul, bikulli sa'aratin iku dengan setiap satu rambut atau satu bulu, hasanatun utawi kebaikan. Qalu berkata mereka, fasuf maka bulu yang lembut, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Nah, itu kan bulu yang kasar. Kalau yang lembut gimana wahai Rasul? Qala bersabda Rasul, bikulli sa'aratin iku bagi setiap bulu minas sufi dari bulu yang lembut, hasanatun utawi kebaikan. Ya sama saja, ya dapat kebaikan, entah bulunya kasar, yang besar-besar atau yang lembut, itu tetap satu kebaikan setiap bulu. Babuma utawi babnya apa-apa yustahabu yang disenangi opoma minal adhohi dari berbagai binatang kurban. Hadasana Muhammad bin Abdillah bin Numairin, hadasana Habsu bin Giyasin, an Ja'far bin Muhammadin an Abi Sa'id, qala berkata Abu Sa'id, Doha menyembelih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kabsin pada kambing gibas, akron yang bertanduk, pakhilin, pakhil itu ya apa? Sempurna kejadiannya. Pakhil itu kan identik dengan laki-laki. Ya, pakhil, pakhel itu kan kambing pemacek, pejantan itu, pakhil. Kalau di sini bermakna kamilul koh, jadi sempurna kejadiannya. Jadi sempurna lah, tidak cacat. Jadi kambing gibas bertanduk, ya, kemudian sempurna. Yakulu makan opo kambing fisawadin di dalam hitam. Jadi kalau
Nah, di riwayat lain kan amlahaini kan gitu. Jadi ada kulit hitamnya, ada kulit putihnya. Yang putih itu dominan. Ya. Lah, kemudian di sini dijelaskan yakulu fisawat. Yakulu fisawat itu bagian mulut itu ada hitamnya. Wayamsi dan berjalan dia kambing fisawatin di dalam hitam. Lah, kakinya itu juga ada bulu hitamnya. Wayang duru dan melihat dia kambing fisawatin di dalam hitam. Ya, bagian mata itu ada hitamnya. Tuh. Tapi umpama nggak harus seperti itu ya boleh saja. Ini kan yang kambing istimewa. Nah, kambing istimewa. Jadi bagian mulutnya hitam, bagian matanya hitam, bagian kakinya hitam. Hadasana Abdurrahman bin Ibrahim, hadasana Muhammad bin Su'aibin, Ahbaroni Sa'id bin Abdul Aziz, hadasana Yunusu bin Maisarah, bin Jalbas, kola berkata Yunus, Kharajatu keluar aku ma'a Abi Sa'id, bersama Abi Sa'id Az-Zuraki, Sohibi Rasulillah, sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ila siro'id dohaya, pada membeli binatang-binatang kurban. Ya, survei di pasar-pasar itu untuk membeli binatang kurban. Kala berkata sapa Yunusu Yunus, Pak Asaro maka mengisyaratkan, ya, mengisyaratkan sapa Abu Said ila kabeksin pada seekor kambing adgom. Adgom itu yang hitam dua telinganya. Jadi hitam dua telinganya di bawah lehernya itu hitam. Laisa yang tidak ada apa kambing bil murtafi. Murtafi itu tinggi. Tinggi. Wala dan tidak al muttadi. Muttadi itu pendek. Fi jismihi di dalam badannya kambing. Jadi Abu Said itu mengisyaratkan untuk membeli kambing itu. Jadi adgom itu telinganya hitam, ya, di bawahnya leher, ya, bawahnya leher. Lah kemudian badannya juga tidak tinggi, juga tidak pendek. Fakola maka berkata dia Abu Said li kepadaku, istari membelilah kamu li untukku hada pada ini. Ka'anahu seakan-akan sesungguhnya Abu Said iku sabbahahu, menganggap serupa dia Abu Said hu pada kambing tersebut bika beksi Rasulillah pada kambingnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia menganggap ya ini mirip kambingnya Rasulullah dulu yang pernah disembelih oleh beliau ini. Itu. Nah, telinganya kan lebar, panjang gitu ya. Nah, sehingga telinganya itu ya ada di bawahnya leher. Kambing kan seperti itu. Hadasanal Abbas bin Utsman ad-Dimaski, dasana Al-Walid bin Muslim, dasana Abu Aid, anahu sesungguhnya Abu Aid iku sami'a mendengar dia Sulaimah bin Amirin pada Sulaim bin Amir. Yuhadisu bercerita dia an Abi Umamata al-Bahili. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda Rasul. Khairul kafani iku sebaik-baiknya kafan untuk jenazah. Al khulatu utawi
kain yang tebal atau zaman dulu ya selimut itu. Tapi di hadis lain dijelaskan yang baik ya warna putih. Nah, kalau dipadukan ya boleh kain tebal warnanya putih. Wa khairu dhahaya, dan iku sebaik-baiknya berbagai binatang korban al-kabsu utawi kambing al-akron yang bertanduk. Babu ankam utawi babnya dari berapakah tujzi'u mencukupi apa al-badanatu onta wal bakoratu dan sapi. Jadi untuk berapa orang itu nyembelih onta maupun sapi. Hadasana Hadiyatu benu Abdul Wahab, Ahbaronal Fadl benu Musa, Ahbaronal Husain benu Wakid, an Ilba ibni Ahmar, an Ikrimata an ibni Abbas, kola berkata ibni Abbas, kuna ada kami ma'a Rasulillah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fi safarin di dalam bepergian. Nah, ini perhatikan ya, fi safarin di dalam bepergian. Ini yang perlu diperhatikan. Fahadoro maka tiba opo al-adha hari Idul Adha. Pastarokna maka patungan kami fil jazur di dalam onta. An asarotin dari 10 orang, wal bakori dan sapi an sabaatin dari 7 orang. Itu diperhatikan. Jadi kalau dulu fi safarin yang namanya bepergian itu ya betul-betul lost kontak dari keluarganya, karena tidak ada telepon, tidak ada internet. Jadi sebelum pergi kan kepala rumah tangga ya yang bertanggung jawab ya, anak istrinya ditinggali harta, ya kan. Jadi fi safarin ini adalah korbannya Nabi dan para sahabat saat bepergian jauh, ya, lost kontak dari keluarganya yang di Madinah. Kalau yang di Madinah ya korban sendiri, kan gitu kan. Lah, untuk onta itu untuk 10 orang, lah kalau sapi untuk 7 orang. Hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Abdul Razak an Maliki bin Anasin an Abi Zubair an Jabir. Qala berkata Jabir, naharna menyembelih kami bil Hudaybiyah di Hudaybiyah ma'an Nabi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al badanata pada unta an sabaatin, dari 7 orang, wal bakara ta dan sapi an sabaatin dari 7 orang. Ini riwayatnya Jabir, ya. Lah gimana kalau satu orang nyembelih sapi 1 atau unta 1 ya boleh saja. Untuk 7 orang aja boleh, apalagi hanya untuk 1 orang boleh. Apa enggak isrof ya? Enggak. Ya, lah korban dalam kondisi bepergian itu, ini kan di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Kalau Ibnu Abbas waktu itu masih bujang, ya. Nah, kalau hadis berikutnya Jabir ini sudah punya istri. Hadasana Abdurrahman bin Ibrahim, dasana Al-Walid bin Muslim, dasana Al-Auza'i, an Yahya bin Abi Kasir, an Abi Salamah, an Abi Hurairah, qala berkata siapa Abi Hurairah, dabaha menyembelih sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aman dari orang iknamaro yang
Iktamaro itu umroh, tapi maksudnya adalah haji tamatuk. Ya, haji tamatuk. Bayaneman min nisaihi, dari istri-istrinya Nabi. Kalau eh, Nabi sendiri itu haji kiron, ya, haji kiron. Fi hajatil wada, di dalam haji wada. Bakorotan, pada seekor sapi. Bainahuna, antara mereka. Mereka itu yang istri-istrinya itu yang ikut haji tamatuk. Atasana Hanat benu Sari, dasana Abu Bakri benu Ayas, an Amri beni Maimun, an Abi Hadir al-Asdi, an Ibni Abbas, kola, berkata Ibnu Abbas. Kolat langka, kolat itu maknanya sedikit, kolil itu sedikit. Opo al-ibilu, onta ala ahdi Rasulillah, atas zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amarahum, maka perintah siapa Rasul hum pada mereka, an yanharu, jika menyembelih mereka al-bakor, pada sapi. Memang oleh Allah dibikin langka seperti itu. Jadi untuk sunnah bagi umatnya di masa depan, termasuk masa sekarang, orang Indonesia susah cari unta, itu susah. Nah, sehingga dibuat seperti itu oleh Allah agar kita ya kebagian sunnah gitu. Umpama nggak dibikin langka, mungkin semuanya nyembelih unta itu di era Rasulullah dulu. Itu kita nyembelih sapi, nanti ada yang ngomong bid'ah. Ya memang di kodar seperti itu. Jadi ada momen-momen langka. Jadi unta itu langka. Nah, sehingga Rasulullah memberikan alternatif agar para sahabat nyembelih sapi. Atasana Ahmad bin Amr bin Sarhi al-Misriyu Abu Thahir. Ahbarona bin Wahbin ahbarona Yunus ani bin Syihab an Amrota an Aisyata anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku naharo, menyembelih siapa Rasul, an Ali Muhammadin, dari keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fi hajatil wada, di dalam haji wada, bakorotan, pada sapi wahidatan yang satu. Istrinya berapa? 9. Ya kan? Berarti ya tidak harus 7, mentok 7 ya enggak. Istrinya Nabi loh 9. Babukam utawi babnya berapakah, tujzi'u mencukupi, minal gomami, dari kambing, anil badanati, dari unta. Jadi bandingannya berapa itu? Satu unta itu kalau dibandingkan kambing itu bandingannya berapa? Hadasana Muhammad bin Ya'mar, hadasana Muhammad bin Bakrin al-Bursani, hadasana bin Jurejin, kola berkata bin Juret, kola berkata sopo ataun atau al-Khurasani, ani bani Abbas, dari bani Abbas, anan nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iku atahu, datang pada Nabi sopo rojulun, seorang laki-laki. Fakola, maka berkata siapa rojul, ina sesungguhnya alaya, atas saya, opo badanatan, unta. Jadi saya ini Rasul itu ya sudah layak itu untuk menyembelih unta, sudah layak Rasul. Wa ana, dan utawi saya iku musirun, orang yang mudah
orang yang diberi kemudahan istilahnya, biha pada unta. Saya mampu untuk beli unta satu, saya sembelih itu mampu saya. Cuma wala ajiduha dan tidak menjumpai saya pada unta. Masalahnya unta itu tidak saya jumpai, uangnya ada, untanya tidak ada. Nah, kadang kan jadi masalah ini. Jadi uangnya ada, untanya tidak ada. Ada kalanya untanya ada, uangnya tidak ada. Ada kalanya ya tidak ada keduanya. Wis bokek, untane langka pisan. Fa'astariyaha maka bisa membeli saya pada unta. Saya tidak ketemu unta yang bisa saya beli Rasul. Memang kondisinya langka. Ini gimana Rasul? Ya, ini gimana Rasul ini? Solusinya bagaimana? Fa'amarohum maka perintah kepada Rajul sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam an yabta'a agar membeli dia rajul sab'a siyahin 7 ekor kambing. Jadi satu onta itu bandingannya 7 ekor kambing. Fayat bahahuna maka menyembelih dia rajul huna pada 7 kambing. Ya beli aja 7 kambing. Tuh, nanti disembelih. Akhirnya ya disembelih betul. Hadasana Abu Quraibin dasana Al-Muharibi wa Abdurrahim an Sofyan As-Sauri an Sa'id bin Masruk wa hadasana Al-Husain bin Ali an Zaidah an Sa'id bin Masruk an Abayata bin Rifa'ah an Rafi' bin Khadij qala berkata Rafi' bin Khadij, kuna ada kami ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu dan utawi kami iku bidil khulaifah di dil khulaifah min Tihamata dari Tihamah. Jadi Tihamah itu di Yaman sana. Jadi makanun min Tihamatil Yaman. Jadi dil khulaifah ini bukan tempatnya mikot untuk haji atau umroh, bukan ya. Jadi makanun min Tihamatil Yaman. Jadi Dzul Khulaifah yang dimaksud ini adalah Dzul Khulaifah itu adalah suatu tempat yang masih masuk wilayah Tihamah Yaman. Tuh. Ya wajarlah satu nama untuk beberapa tempat itu wajar. Fasobna maka memperoleh kami ibilan pada onta, wagonaman dan kambing. Dapat onta, dapat kambing itu. Fa'ajila maka tergesa-gesa sopo al kaum, mungkin keburu lapar atau gimana, terus belum dibagi, itu kan jaraan belum dibagi, lalu diambil, dimasak, kan gitu. Fa'aglaina maka mendidihkan kami, mendidihkan artinya ya masak, al-kuduro pada kendil atau periuk, ya mendidihkan air dalam periuk untuk masak daging unta dan kambing, ya, itu loh maksudnya. Qabla sebelum antuk sama jika dibagi apa unta apa kambing, nah itu. Jadi belum dibagi itu statusnya ghanimah, tahu-tahu disembelih dimasak. Harusnya kan dibagi dulu. Setelah jelas urusannya ini haknya siapa baru nanti dimasak.
Fa'atana maka datangna pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara maka perintah siapa Rasul biha pada kudur kendil itu. Fa'ukfiyat maka dituangkan apa kudur kendil. Sudah dituangkan semua. Hukumnya haram itu. Tuma adalah kemudian membandingkan siapa Rasul al-jazur pada unta di asarotin dengan 10 minal gonami dari kambing. Jazur itu kan memang unta yang ukurannya besar ya. Jadi dalam pembagian itu, pembagian ghanimah itu satu unta itu dibandingkan atau sebanding dengan 10 ekor kambing.